Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, Root of Happiness in Family, akar kebahagiaan dalam keluarga. Dan dalam bagian yang kedua ini saya mau bagikan satu firman Tuhan kepada kita semua yang judulnya adalah Working Dad atau ayah yang bekerja. Apa maksudnya? Akan saya jelaskan ya sama saudara. Nah, coba saudara renungkan, seringkali orang kalau berpikir tentang ayah, biasanya kita punya pemahaman yang terbatas. Ya, kita berpikir bahwa ayah itu adalah orang tua secara biologis. Ya, akan tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang apa arti menjadi ayah, apa arti menjadi father, menjadi daddy, menjadi papa. Kita baca dulu Roma 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita panggil Allah di surga sebagai Bapa. Tahukah saudara, kata Bapa itu diambil dari bahasa aslinya yaitu pater. Nah, apa arti, apa definisi dari pater? Ternyata pater itu punya arti yang luas. Yang pertama, pater adalah nourisher. Nourisher itu adalah pemberi makan. Berarti yang memberi nafkah buat keluarganya. Yang kedua, sebagai protektor, pelindung. Itu arti dari pater ya. Melindungi keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah upholder atau penopang. Jadi tiang yang menopang supaya keluarganya nggak roboh. Tapi keluarganya tetap kokoh. Rumah tangganya tetap kokoh. Yang berikutnya, pater juga berarti sebagai founder. Sebagai pendiri. Atau yang memulai keluarga itu. Terus kemudian yang berikutnya, pater juga berarti sebagai author. Author itu adalah pengarang atau penulis cerita. Jadi di dalam keluarga itu yang menentukan jalannya keluarga, jadi seperti apa keluarga itu, banyak ditentukan oleh paternya. Banyak ditentukan oleh fathernya, oleh papanya, oleh ayahnya. Jadi ternyata saudaraku, inilah arti dari pater. Ini arti menjadi seorang bapak. Nah, tadi saya beri judul khotbah ini adalah working dad. Atau Allah atau ayah yang bekerja. Tapi yang saya maksudkan bekerja di sini bukan hanya terbatas pada bekerja untuk memberi nafkah. Karena itu sudah pasti ya, bekerja memberi nafkah. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bekerja untuk mengerjakan fungsi father, fungsi pater secara luas, secara maksimal, secara sepenuhnya. Itu sebabnya kalau saudara adalah seorang ayah, saudara adalah seorang papa, Anda harus menyadari bahwa menjadi seorang ayah itu tidak cukup. Kita hanya bekerja, ngasih uang sama istri, ngasih uang sama anak-anak, selesai. No, 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 no. Itu hanya satu dari tugas penting, dari banyak tugas penting yang harus kita kerjakan sebagai seorang ayah. Doa saya mulai hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan bangkitkan pria-pria di dalam gereja kita menjadi pater, menjadi bapak, menjadi ayah-ayah yang bisa berfungsi, bekerja, berperan semaksimal mungkin dalam setiap area, dimensi kehidupan keluarga. Kita jadi bapak yang maksimal, bapak yang sepenuhnya. Oke, ini adalah figur bapak yang dibutuhkan oleh setiap keluarga, oleh istri, oleh anak-anak, butuh figur yang seperti ini. Nah, suatu kali diadakan sebuah studi tentang keluarga.
Ya, dalam studi itu ada beberapa data-data yang mereka temukan. Nah, studi ini diadakan di Amerika ya. Ditemukan begini, sekitar 38% anak hidup tanpa ayah biologis mereka. Jadi cuma sama mamanya saja, nggak sama papanya. Papanya nggak tahu di mana. Lebih dari 50% anak di Amerika menghabiskan setengah dari masa kecil mereka tanpa ayah di sisi mereka. Jadi banyak yang sama sekali nggak punya interaksi sama papanya. Jadi kehadiran figur bapak, sosok bapak dalam keluarga nggak ada. Ya, ini masalah yang disebut dengan masalah fatherlessness. Masalah ketiadaan figur bapak yang berfungsi, yang berperan di dalam sebuah keluarga. Dan kemudian mereka dapati begini, di Amerika keluarga yang dibesarkan oleh wanita single parent, jadi hanya mamanya saja, memiliki persentase kemiskinan yang lebih besar ketimbang keluarga yang dibesarkan bersama-sama papa dan mama. Jadi kalau papanya nggak ada, keluarga itu banyak ngalami kesulitan, banyak ngalami penderitaan, banyak ngalami kesukaran yang luar biasa. Akibatnya banyak anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang bermasalah. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah di dalam masyarakat, terlibat dalam kriminalitas, dalam kekerasan, dalam narkoba. Banyak dari mereka ternyata ditemukan background-nya adalah dari keluarga yang broken home. Keluarga yang kacau balau, saudaraku. Sedangkan sebaliknya, kalau anak-anak bertumbuh dalam keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, yang bahagia, orang tua yang berperan dengan baik, figur ayahnya ada dan berfungsi dengan baik, maka anak-anak itu akan bertumbuh jadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas, yang berprestasi, dan benar-benar jadi pribadi-pribadi yang berguna bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, hadir atau tidaknya figur ayah di dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi anak-anaknya bahagia apa tidak. Anak-anaknya benar-benar jadi orang apa tidak. Sukses apa tidak. Ternyata sangat banyak ditentukan oleh kehadiran figur ayah yang berfungsi dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya saya berdoa dan sungguh-sungguh saya juga menantang dan mengajak para pria untuk saudara bangkit jadi bapak yang berfungsi dalam keluarga. Kalau saudara bukan pria, saudara wanita, saudara berdoa supaya pria-pria di keluarga saudara dibangkitkan oleh Tuhan, dimampukan, dan kemudian mereka bisa jadi pria, jadi bapak yang bertumbuh, bapak yang maksimal, yang berfungsi dalam keluarga saudara. Oke, nah sekarang kita akan belajar seperti apa seharusnya seorang bapak yang berperan, yang berfungsi dengan baik. Seperti apa figur bapak yang baik dalam sebuah keluarga. Nah, kita akan belajar langsung dari source-nya. Langsung dari Bapa Surgawi. Dari Allah Bapa. Untuk belajar gimana kita jadi bapak yang baik. Nomor satu, yang pertama, bapak yang baik mengenal keluarganya dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Kita mencatat Bapa Surgawi itu tahu kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang jadi pikiran dan perenungan kita. Dia dengar doa-doa kita, seruan kita. Dia ngerti pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dia ngerti perjuangan kita, yang kita harapkan, yang kita percayai, yang kita imani. Bapa Surgawi mengenal kita. Padahal dia adalah Allah yang punya tanggung jawab atas seluruh dunia ini. Tanggung jawabnya banyak, aktivitasnya banyak, tetapi dia masih mau ngerti kita sebagai anak-anaknya. Demikian pula seharusnya kalau kita jadi bapak
Maka bapak yang baik perlu belajar kenal anak-anaknya. Perlu belajar kenal keluarganya, istrinya. Mungkin sudah ngomong, masa bapak nggak kenal keluarganya sendiri? Ya kalau nama sih kenal ya, tentunya tahu dong di dalam keluarga. Tapi pertanyaannya, kita kenal nggak keluarga kita secara mendalam? Kita kenal nggak anak-anak kita secara mendalam, hobinya, kesukaannya. Bapak tahu nggak teman-temannya, pergaulan anak-anaknya, sosial medianya, sekolahnya gimana, rapornya kemarin nilainya seperti apa, kemudian kelebihannya, kekurangannya apa, terus kerinduannya, cita-cita anak-anak saudara apa yang sedang dialami, dilalui oleh anak-anak saudara. Bapak yang baik seharusnya mau belajar dan berusaha untuk kenal anak-anaknya, untuk kenal keluarganya. Tentunya kita nggak mungkin seperti Bapak di surga yang sempurna, bisa ngerti semuanya secara detil. Bahkan Alkitab mencatat, Bapak surgawi pun tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Nggak mungkin kan kita bisa tahu jumlah rambut di kepala keluarga kita, anak-anak kita. Rambut kita sendiri aja kita nggak ngerti. Ya, akan tetapi di dalam keterbatasan kita paling tidak kita ada yang namanya usaha. Paling tidak kita ada yang namanya berjuang, belajar untuk kita bisa mengenal keluarga kita, mengenal anak-anak kita. Nah, di sisi ini saya sendiri sebenarnya menyadari saya lemah. Ya, karena saya punya tipe kepribadian agak cuek orangnya, nggak terlalu ambil pusing dengan banyak hal. Ya, tapi saya justru banyak belajar dari istri saya. Saya banyak belajar dari Pastor Nita. Dia figur orang tua yang ngerti anak-anaknya, yang mau tahu, yang kenal sama anaknya. Ya, jadi saya perhatikan dan saya mau belajar. Artinya walaupun punya pembawaan seperti ini, tapi paling tidak kita mau belajar untuk mengenal anak-anak, belajar mengenal keluarga, mengenal isi hatinya, mengenal kerinduannya, sehingga ketika kita ambil keputusan, ketika kita ambil langkah-langkah yang menentukan arah keluarga kita, anak-anak kita, itu bukan hanya perspektifnya, pertimbangannya dari kepentingan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, tapi kita juga mempertimbangkan perasaan anak-anak kita, kerinduan mereka, keinginan mereka, sehingga kita bisa ambil keputusan yang bijak sana. Ya, buat saya kadang-kadang ini jadi satu tantangan tersendiri karena menuntut untuk saya bisa belajar berbesar hati. Sementara saya mau mulai belajar apa sih yang mereka inginkan. Saya juga tentunya mau belajar supaya anak-anak saya happy. Ya, tapi kadang-kadang untuk membuat anak-anak happy itu bukan tentang apa yang kita mau lakukan atau berikan buat anak-anak kita. Tapi kita harus belajar ngerti apa yang mereka mau terus kemudian kita lakukan. Nah, sementara saya belajar, saya perhatikan. Saya menjumpai anak-anak saya itu maunya punya anjing peliharaan. Mereka sudah ngomong berkali-kali sama saya tapi saya selalu ngomong no, tidak, no, tidak. Kenapa? Karena saya sebenarnya nggak suka anjing peliharaan. Tapi sementara saya merenung, sementara saya berdoa, sementara saya memperhatikan kerinduannya mereka, keinginannya mereka, saya bisa melihat itu benar-benar sesuatu yang sangat amat mereka rindukan. Jadi sampai di satu titik, ya udah, saya yang ngalah. Oke. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengabulkan permintaan mereka, yaitu bisa punya anjing. Ketika saya kabulkan itu happy sekali. Lebih dari ribuan hadiah yang saya bisa kasih sama mereka. Satu itu saja. Itu sudah membawa mereka sukacitanya meluap. Sukacitanya benar-benar luar biasa. Dan mereka bisa merasakan. Mereka ngerti saya benar-benar gak suka sama peliharaan, anjing peliharaan seperti itu. Tapi karena saya sayang sama mereka, karena saya cinta anak-anak, akhirnya saya setuju. Jadi mereka bisa merasakan kasih saya nyampe. Bahasa kasihnya di situ keterima di hati mereka. Kenapa? Karena mau belajar untuk mengenal.
Saya ngerti, saya masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit. Sebagai seorang bapak, kita harus mau untuk belajar. Jadi jangan cuek, jangan gak ambil pusing. Tapi hari ini ambil keputusan untuk mulai belajar, mengenal hobi anak-anak saudara, talentanya seperti apa. Sehingga kita bisa mengarahkan ke depan nanti apa yang terbaik buat mereka. Keputusan-keputusan apa yang terbaik untuk mereka. Dari mengenal mereka, kita bisa lebih bijaksana. Mengambil langkah dan keputusan-keputusan buat keluarga kita. Saya tantang ya, kita semua para pria, bapak-bapak di dalam gereja, keluarga Allah, ayo bangkit jadi bapak yang mengenal keluarganya, yang mau belajar kenal keluarganya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bapak yang baik adalah bapak yang memberikan rasa aman buat keluarganya. Kenapa? Karena tadi kita sudah belajar salah satu arti dari pater, bapak adalah protektor, pelindung. Pelindung itu apa? Memberi rasa aman buat keluarganya, buat istrinya, buat anak-anaknya. Kalau kita ada, istri kita merasa aman. Kalau kita ada, anak-anak merasa aman. Merasa aman mungkin secara finansial. Merasa aman mungkin secara fisik dari ancaman yang terjadi secara fisik. Merasa aman juga secara emosional, merasa tenang, merasa damai. Kalau bapaknya ada, kalau papanya hadir, mereka merasa aman. Seharusnya seperti itu yang kita lakukan bagi keluarga kita. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Surgawi buat kita. Yaitu melindungi kita. Menjaga kita. Anak-anaknya dilindungi dan dijagai. Doa saya hari ini kita semua mau buka hati kita. Sehingga kita pun sebagai seorang pria, sebagai bapak, kita bisa memberikan rasa aman bagi keluarga kita. Nah ini satu poin yang penting sekali untuk kita bisa tangkap. Bisa kita mengerti. Kenapa? Saya perhatikan kadang-kadang dalam sebagian keluarga bukannya mereka merasa aman, tapi malah mereka merasa terancam kalau papanya ada. Kenapa? Karena bukannya memberikan rasa aman, tapi malah mengintimidasi. Secara perkataan bukannya menenangkan hati, tapi malah membuat takut, menakut-nakuti. Malah mengancam. Secara fisik bukannya menjaga, melindungi dari ancaman luar, tapi malah pakai kekerasan. Banyak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terhadap istri, terhadap anak-anak, terjadi di dalam keluarga. Ini sudah beda sekali dengan fungsi pater. Dengan fungsi bapak yang sesungguhnya, yang seharusnya. Sehingga kalau bapaknya hadir bukan malah merasa aman, merasa terancam. Jangan-jangan dipukul. Jangan-jangan dilempar buku. Dilempar sepatu. Jangan-jangan ditamperin. Jangan-jangan malah disiksa. Sebagian keluarga, sebagian istri dan anak-anak sayangnya harus melalui masa-masa yang gak mudah seperti itu. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus jamah hati bapak-bapak di dalam keluarga kita. Saya juga ajak ya istri dan anak-anak Anda berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam keluargamu. Sehingga hati bapak-bapaknya dijamah, dipulihkan, dilembutkan dan diubahkan Tuhan. Sehingga bisa menjadi pater yang baik, menjadi papa yang baik, yang berfungsi dengan maksimal. Yang bisa memberikan rasa aman bagi keluarga. Secara emosional merasa aman, secara fisik merasa aman, secara finansial merasa aman. Kadang-kadang saya temukan bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab malas bekerja. Bukan gak mau bekerja ya, bukan gak mampu bekerja ya, tapi gak mau bekerja. Oke, kalau sudah bekerja, hasilnya terbatas masih bisa diterima. Dia sudah berjuang sungguh-sungguh, tapi belum terbuka jalannya. Bisa dimengerti. Tapi kalau nggak mau bekerja, pokok cuma alasan nggak bisa. Tapi nggak mau bekerja, nggak ada perjuangannya, nggak ada kerja kerasnya. Kalau kerja keras itu pilihan kita loh,
Bukan situasi loh. Kita bisa bekerja keras, ngerjain apapun juga. Tapi hasilnya itu di tangan Tuhan. Ya, tapi dari pihak kita harus kerja keras. Nah, ada bapak-bapak bukan yang kerja keras tapi bermalas-malasan. Harusnya menafkahi keluarga, mencukupi keluarga. Tapi justru sebaliknya, sebagian bapak di dalam keluarga malah menuntut supaya istrinya yang menafkahi, malah menuntut anak-anaknya yang menafkahi. No, 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 no. Tidak seperti itu seharusnya. Kecuali kalau sudah tua, nggak mampu lagi secara fisik untuk bekerja, oke. Tapi selama kita masih bisa berkarya, saya ajak, saya dorong, saya tantang Anda jadi bapak yang menafkahi keluarga saudara. Anda jadi bapak yang membuat keluargamu merasa aman. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, di mana mereka tinggal. Mereka nggak khawatir karena mereka tahu ada bapak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Ada bapak yang sayang, yang mau melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk mengamankan masa depan anaknya. Oke, saya berdoa saudara dibangkitkan Tuhan jadi bapak yang bisa memberikan rasa aman dalam keluarga. Buat saya, teladan yang luar biasa dalam hal ini adalah Pak Obadja, gembala senior, bapak rohani kita semua. Oke. Saudara bisa melihat nggak selama masa pandemi 2 tahun ini? Ada banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang mengalami masalah macam-macam, pergumulan macam-macam. Tapi yang luar biasa dan yang sangat patut kita syukuri, kita punya Bapak yang baik. Kalau dia bicara, bicaranya selalu menguatkan kita, selalu meneguhkan sehingga kita tadi yang sudah goyah, kita panik, kita takut, kita jadi tenang kembali, kita jadi kuat kembali, kita jadi kokoh kembali. Dia bisa memberikan arahan-arahan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, sehingga melalui masa yang tidak mudah pun kita dibangun, kita dimotivasi, kita didukung, kita merasa dikuatkan, dan kita bisa melalui pandemi ini. Kita bukan hanya bertahan, tapi kita berkemenangan. Oke. Jadi hari ini ayo bangkit. Jadi figur bapak yang bisa memberikan rasa aman. Ada bapak-bapak juga kadang gak bijaksana. Kalau ngadepin masalah selalu dibesar-besarin cerita sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya selalu takut, selalu khawatir. No. Mulai hari ini belajar. Jadilah bapak yang bisa memberi rasa aman buat istri. Buat anak-anak, mereka merasa aman. Ada figur bapak yang siap untuk fight, siap untuk berjuang demi mereka, demi keamanan mereka, demi masa depan mereka. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti apa bapak yang baik? Bapak yang baik yang ketiga memberikan kata-kata pujian yang tepat dan menguatkan. Saudara harus ngerti bahwa dalam hubungan yang namanya kata-kata pujian adalah pupuk yang akan membuat hubungan itu jadi mekar, bertumbuh, jadi indah. Oke, jadi yang namanya hubungan dalam keluarga, kasih dalam keluarga akan bertumbuh kalau kita tahu bagaimana memberikan kata-kata pujian buat keluarga kita. Kadang-kadang di budaya timur, kita rasanya kayak sungkan atau kadang-kadang sebagian orang tua kayak enggan untuk memuji anaknya. Di satu sisi bangga sama anaknya, tapi kalau sama anaknya nggak pernah memuji. No. Itu bukan budaya kerajaan Allah loh. Bukan budaya yang seharusnya kita kembangkan. Ya, kita harus belajar seperti apa seharusnya kita dari firman Tuhan. Matius 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Suara dari sorga ini siapa? Suaranya Bapak Surgawi.
Berarti Bapak Surgawi yang sedang bicara ini. Mari kita lihat ya. Bapak Surgawi kalau ngomong ini sama Yesus. Ya. Nah, ngomongnya apa? Suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Coba Anda renungkan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis ini umurnya 30 tahun. Waktu dia di umur 30 tahun dan dibaptis ini, dia belum terkenal loh. Dia belum mengerjakan mujizat di sana sini. Belum membangkitkan orang mati, belum mengerjakan mujizat 5 roti, 2 ikan, mengubah air menjadi anggur. No, dia belum mengerjakan semuanya ini. Tapi yang luar biasa, Bapak Surgawi sudah ngomong, ini loh anakku. Ini loh anak yang kubanggakan, anak yang aku sayangi. Kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari ya. Karena ditulis sana, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapak Surgawi ngomong, ini anakku, aku bangga sama dia. Coba Anda renungkan, belum ngelakuin apa-apa, tapi Bapak Surgawi sudah membanggakan, sudah memberikan pujian buat dia. Ternyata itu cara Bapak Surgawi berinteraksi sama kita. Dia nggak gengsi memuji kita. Tapi dia suka memberikan kata-kata pujian yang menguatkan kita. Yang membesarkan hati kita. Yang membuat iman kita jadi bertumbuh dengan mantap. Yang membuat kita merasa yakin dan mantap menatap masa depan kita. Sehingga kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa berkembang dengan maksimal. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara belajar. Walaupun saudara seorang bapak, seorang ibu, anak, siapapun saudara, belajar menggunakan kata-kata pujian yang tulus. Oke, jadi belajar mulai sekarang. Coba lihat kepada istri saudara, lihat anak-anak saudara, lihat suami saudara, lihat orang tua saudara. Belajar ngelihat yang positifnya. Belajar ngelihat yang baiknya. Kalau saudara langsung jawab sama saya, wah kalau orang tua saya nggak ada baiknya. Kalau istri saya apanya yang baik dari dia ya. Kalau suami saya apanya orang kayak gitu dipuji. Masa kayak gitu dipuji. Saya berdoa Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat yang baik dalam hidup setiap orang. Oke, karena kalau kita nggak bisa melihat yang baik dalam hidup pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, artinya kita yang butuh untuk dicelikkan mata rohani kita sama Tuhan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang. Tanpa terkecuali termasuk diri kita sendiri. Itu sebabnya fokusnya sama yang positif. Fokusnya sama yang baik, puji yang baik. Nggak perlu setelah muji terus kemudian jelekin yang jelek. No. Anda yang tulus saja memuji yang baik. Kata-kata pujian itu justru yang akan melembutkan hati. Kata-kata pujian yang akan membuka pintu hati. Sehingga hubungan bisa jadi baik. Hubungan bisa jadi indah. Sehingga akhirnya rumah tangga, atmosfer di dalam keluarga bisa jadi menyenangkan. Belajar menggunakan kata-kata pujian. Saya mau tanya ya, kapan terakhir saudara memuji istri saudara? Kamu cantik loh sayang, kamu cantik. Kapan terakhir saudara memuji suami saudara yang sudah bekerja keras untuk keluarga? Kapan terakhir Anda memuji anak-anak saudara? Hari ini, coba saudara mulai praktek firman Tuhan. Coba pikirkan apa yang baik, apa yang positif yang bisa Anda puji untuk keluarga saudara. Oke, karena kata-kata pujian itu yang akan dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan dan kesembuhan di dalam setiap hubungan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, seperti apa figur Bapak yang baik? Yang keempat, Bapak yang baik sama seperti Bapak Surgawi, senantiasa menyertai kita. Jadi figur Bapak yang baik selalu siap untuk mendampingi. Bukankah itu yang dilakukan Bapak Surgawi buat kita? Dia selalu menyertai kita. Namanya Immanuel. Allah yang beserta kita. Papa yang beserta kita. Saat kita lemah, dia kuatkan kita.
Saat kita sakit, dia sembuhkan kita. Saat kita tidak berdaya, dia berikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia mampukan kita. Dia ada untuk kita. Dia selalu menyertai kita. Immanuel. Seharusnya sebagai bapak, kita juga statusnya buat istri, buat anak-anak kita harus available, harus sedia. Seringkali terbalik. Bapak-bapak, sebagian bapak-bapak kalau sama orang lain selalu siap, selalu sedia. Sama customer pelanggannya selalu sedia. Tapi sama istrinya sendiri selalu not available, nggak tersedia. Buat anak-anaknya selalu nggak ada, nggak punya waktu. No, hari ini saya ajak saudara jadi bapak yang siap, sedia, ada untuk keluarga saudara. Oke, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa selalu ada, mendampingi, menyertai keluarga kita. Ada dua, yang pertama menyertai melalui doa kita, melalui support kita. Kalau secara fisik kita bisa menyertai mereka, good. Tapi kan kita terbatas. Kalau mereka diwawancara kerja kan kita nggak bisa masuk di ruangan itu. Benar apa tidak? Ya, kalau mereka sedang menghadapi masalah di dalam pernikahan mereka kan kita nggak bisa selalu ada secara fisik buat mereka. Saat mereka menghadapi tes ujian di sekolahnya, kan kita nggak bisa masuk di ruang ujian itu. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan, kita bisa doakan mereka. Kita bisa support mereka. Kita bisa dukung mereka. Kita bisa restui mereka. Tahu nggak saudara, dukungan kita, doa-doa kita, itu yang akan menyertai mereka. Itu yang akan menguatkan mereka. Itu yang akan meneguhkan hati mereka. Bahkan itu akan mendatangkan anugerah Tuhan untuk hidup mereka. The power of praying father. Kuasa dari Bapa yang berdoa. Itu punya otoritas ilahi yang besar. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia Tuhan buat keluarga saudara. Makanya bapak-bapak harus berdoa buat anak-anaknya. Harus berdoa buat istrinya. Berdoa enggak saudara buat anak saudara? Sudahkah engkau berdoa buat istrimu? Sudahkah engkau berdoa buat suamimu? Ayo berdoa. Berdoa buat keluarga. Yang kedua, kita bisa menyertai keluarga kita melalui perkataan kita. Melalui nasihat kita. Bukankah itu cara yang dipakai Bapa Surgawi? Salah satu cara dia selalu menyertai kita adalah melalui firman-Nya. Berarti melalui perkataannya. Firman-Nya yang tertanam dalam diri kita. Firman-Nya yang tinggal di dalam kita. Demikian pula seharusnya Bapa yang baik melalui perkataan kita, nasihat-nasihat kita, masukan kita. Maka nilai-nilai hidup itu tertanam dalam diri anak-anak kita. Tertanam kuat jadi pedoman, jadi pegangan dalam diri anak-anak kita. Pernah nggak saudara ketemu, atau mungkin Anda sendiri sebagai seorang anak. Ya saudara, pernah nggak saudara ngomong, zaman bapak saya masih hidup, zaman papa saya masih hidup. Dia selalu ngomong, integritas, kejujuran itu segalanya. Dan itu sampai sekarang saya masih pegang kuat-kuat dalam hidup saya. Sehingga ketika ada banyak godaan, saya tetap pegang itu. Artinya dia punya bapak yang memang menanamkan pengajaran-pengajaran, nilai-nilai hidup yang akan jadi pedoman pegangan dalam hidup anak-anaknya. Dia sudah gak ada, dia sudah meninggal. Tetapi wejangannya, nasihatnya terus ada, terus hidup dalam diri anak-anaknya. Saya berdoa saudara juga jadi bapak yang terus menyertai anak-anak saudara seperti itu. Caranya gimana? Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ngajarinya terus menerus. Nanemin perkataan, nilai hidup di dalam keluarga kita,
dalam diri anak-anak kita butuh ketekunan. Butuh berulang-ulang, butuh perjuangan terus-menerus. Tapi begitu tertanam, itu selamanya dalam hidup anak-anak kita. Dan dengan cara itu, kita bisa selalu ada buat mereka. Anda bisa ngelihat ya, orang tua yang sudah menanamkan nilai-nilainya yang baik, yang berkualitas dalam hidup anak-anaknya. Gak khawatir, anaknya boleh jauh, anaknya boleh tinggal di kota yang lain, di negara yang lain, tapi gak khawatir. Kenapa? Mereka tahu anak-anaknya adalah pribadi-pribadi yang punya integritas, punya kualitas yang luar biasa. Amin. Yang terakhir sekarang yang kelima, seperti apa Bapak yang baik? Bapak yang baik adalah Bapak yang memberi teladan dan inspirasi kehidupan. Jadi Bapak yang baik itu memimpin dengan teladan. Kita baca dulu Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ternyata Yesus kerja keras sampai seperti itu karena dia melihat teladan. Bapak surgawi juga tipe pekerja keras. Jadi seperti apa bapaknya itu yang nurun ke anaknya. Teladan hidup itu bicara 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat lebih keras daripada perkataan saja. Itu sebabnya kalau kita ngajarin anak kita jangan ngerokok, kitanya masih ngerokok susah kan. Jadi kita harus memimpin, memberi teladan buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Saya mau ngomong sama saudara, saya jadi seperti sekarang saya ada, saya tahu karena saya juga melihat teladan dari orang tua saya. Karena orang tua saya, papa mama saya pekerja keras, saya juga jadi pekerja keras. Bahkan saya yakin saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu juga sangat dipengaruhi karena ngelihat teladan mereka juga menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena saya melihat mereka tipe orang yang berani habis-habisan kalau buat Tuhan segalanya dipersembahkan, diberikan buat Tuhan. Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu teladan yang saya lihat sejak saya masih kecil. Sejak papa saya belum jadi pendeta, masih jadi pengusaha, dia sudah berani all out. Sepenuhnya kalau buat Tuhan selalu yang terbaik. Itu yang kita lihat. Saya sebagai anaknya itu yang jadi teladan. Itu yang saya kerjakan juga dalam hidup saya. Jadi hari ini saya mau berdoa supaya pria-pria dalam gereja kita dibangkitkan oleh Tuhan untuk jadi bapak-bapak yang baik, yang berfungsi, berperan secara maksimal di dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Dan saya juga mau berdoa supaya saudara semua, keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan yang ada di dalam gereja kita dipulihkan oleh Tuhan. Termasuk saudara, para wanita, para istri, anak-anak, saya percaya ini momen Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih-Mu Bapa memulihkan, Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Sekali lagi, mari bersama-sama katakan, Kasih-Mu Bapa memulihkan, Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana. Mari kita angkat dua tangan kita dan katakan, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu. Hanya
untuk kemuliaan-Mu. Saya mau berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam keluarga kita masing-masing, menjamah setiap pribadi yang ada. Menjamah papanya, menjamah mamanya, menjamah anak-anaknya, menjamah orang tuanya, sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga kita. Ada yang mau mengalami itu? Kita butuh Yesus masuk dalam keluarga kita. Kita butuh Yesus masuk di dalam hati kita. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita angkat kedua tangan kita. Ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, aku mau hidup buat Tuhan Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saya mau ajak saudara untuk berdoa sama Tuhan. Supaya Dia memampukan kita. Jadi pribadi yang berfungsi dalam keluarga kita. Saya mau berdoa supaya kalau Anda seorang bapak, Anda jadi bapak yang berfungsi buat keluarga. Kalau Anda seorang ibu, Anda juga berfungsi buat keluargamu. Jadi istri yang berfungsi buat suami, ibu, mama yang berfungsi, berperan buat anak-anaknya. Anak-anak juga punya peran loh. Saya mau berdoa supaya Anda dimampukan jadi anak-anak yang mengambil bagian, berkontribusi, berfungsi, berperan baik di dalam keluargamu. Sehingga keluargamu jadi keluarga yang maksimal. Anda yang mau itu, mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau bertumbuh jadi pribadi yang berperan bagi keluargaku. Ayah yang berfungsi, ibu yang berfungsi, anak yang berfungsi, orang tua yang berfungsi. Mampukan aku Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukan ya Tuhan supaya aku bisa bertumbuh. Supaya aku bertumbuh, berfungsi bagi keluargaku. Mampukan ya Tuhan, mampukan ya Yesus. Ora la wasyara la pala 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 pakasyara tapasya. Ora la pasyara la pasyara la pala. Mampukan, lembutkan hati ini Tuhan. Aku mau belajar, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Ya Roh Kudus, tolong aku ya Tuhan. Mampukan, berikan anugerah. Anugerah-Mu. Sehingga aku bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan aku berdoa untuk keluargaku, jamah Tuhan. Mampukan setiap anggota keluarga kami bertumbuh, berubah jadi lebih baik. Berubah jadi lebih baik. Ya Roh Kudus, jamah keluargaku. Ya Roh Kudus, pulihkan. Mari semuanya saya ajak bersyafaat buat keluarga kita masing-masing. Supaya Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus bekerja, keluarga kita dipulihkan. Oh, ralapasyara lapalapa. Oh, ralapasyara lapalapa. Jamah keluarga kami Tuhan. Jamah, pulihkan, pulihkan, pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Ora la pasyara la pakasye. Sekira la pasye. Ora la pasyara ta pasyara. Mari bersama-sama katakan. Mengiringku, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, Keluargaku Tuhan, jadikan bejanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan mengiring, mengiring.
keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Buat saudara yang butuh dukungan doa, mungkin untuk keluarga saudara, untuk kesehatan, untuk pelayanan, untuk kehidupan rohani saudara, apapun itu, kirimkan permohonan doa saudara di CSM dan kita siap berdoa buat saudara. Kalau Anda sudah terima jawaban doa, Anda mengalami mujizat, pastikan bersaksi sehingga kesaksian kita itu mempermuliakan Tuhan dan juga jadi berkat bagi orang lain. Dan buat saudara yang perlu konseling, Anda juga bisa kontak di CSM. Tim CSM siap untuk melayani saudara. Anda yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa mentransferkan langsung ke rekening gereja kita. Kita diberkati, makin hari makin jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat dua tangan saudara, dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sehingga melalui kesaksianmu, jiwa-jiwa dipertobatkan, keluargamu, teman-temanmu menerima keselamatan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Oke.